إلى حضرة النبي صلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الكرام شيخ لله الأمور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kitab Asrarus Shalah atau rahasia-rahasia yang terdapat di dalam sembahyang. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah sholat maghrib masih bersama takwa yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni tentang rahasia di dalam sembahyang, yaitu amat banyak. Sekurang-kurangnya kemarin itu ada 11 perkara. Yang pertama kemarin khusyuk, yang kedua khudu, yang ketiga khudur, yang keempat ta'zim, yang kelima haya, yang keenam khauf, yang ketujuh roja, yang kedelapan haibah, dan malam ini kita masuki yang kesembilan adalah ikhlas. Artinya bersih amal kita kepada Allah Ta'ala. Maka ikhlas inilah syarat bagi dapat pahala sekalian amal. Ikhlas inilah syarat bagi kita akan mendapat pahala sekalian apa yang kita kerjakan. Karena firman Allah Ta'ala, wa'budullaha mukhlishina lahuddin, artinya sembah oleh kamu akan Allah Ta'ala hal keadaan kamu ikhlas baginya akan mengerjakan agama. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa tabattal ilaihi tabtila, artinya dan ikhlas engkau kepada Allah Ta'ala akan sempurna ikhlas. Dan makna ikhlas itu benar niatnya kepada Allah Ta'ala di dalam ibadatnya. Benar niatnya kepada Allah Ta'ala di dalam ibadatnya.
Itulah ikhlas. Maka ikhlas itu terbagi kepada dua bahagi. Pertama, ikhlasul abror namanya, yaitu orang yang beramal ia karena semata-mata menjunjung perintah Allah Ta'ala dan tiada mengkosot atau meniatkan ia akan sesuatu yang lainnya daripada Allah Ta'ala. Jadi ditakuni orang, kenapa ikam sembahyang? Ya kan? Jawabnya karena sembahyang ini adalah titah atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya, kenapa ikam kada berjudi? Ya kan? Kenapa? Nah, lalu jawabnya karena judi itu adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada ada urusan, pokoknya apa perintah Allah dikerjakannya dan apapun larangan Allah dijauhinya. Itulah namanya ikhlas. Kada ada niat yang lain. Kalau misalnya seperti memohonkan surga, kenapa ikam sembahyang aku hendak masuk surga? Kada ada. Jadi sembahyang itu tadi karena semata-mata mengerjakan titah atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang namakan ikhlas. Atau misalnya minta jauhkan dari api neraka, kenapa ikam sembahyang? Aku takutan karena masuk neraka. Kadang itu juga, ya kan? Ikhlas namanya. Jadi semata-mata ia mengerjakan perintah tadi karena titah atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan karena memang itu dilarang. Kada ada embel-embel yang lain maksudnya. Itu adalah ikhlas yang pertama. Maka yaitulah isyarat firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu. Artinya akan dikau jua kami menyembah. Akan dikau jua artinya kepada Allah jua kami menyembah. Isyarat daripada firman Allah Ta'ala itu tadi. Dan dinamakan amal orang yang ikhlas abror ini, ikhlasul abror ini itu amalun lillah. Artinya amal karena Allah Ta'ala. Beramal bekerja karena Allah Ta'ala. Tidak ada embel-embel yang lain. Kemudian yang kedua, ikhlasul muqarrabin. Ikhlasnya orang yang hampir atau dekat kepada Allah Ta'ala, yaitu seorang yang beramal yang tiada ia mengakui dan tiada merasa dengan usaha ikhtiarnya di dalam ma'rifatnya. Hanya saja dipandangnya amalnya itu semata-mata dengan diamalkan Allah Ta'ala atau digerakkan Allah Ta'ala dan taufiknya atau pertolongannya. Seperti firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya Allah Ta'ala juga yang menjadikan kamu dan barang yang kamu perbuat. Dan lagi mereka itu tiada merasa mempunyai daya dan upaya. Nah, itu ikhlas yang kedua, ya kah? Jadi ikhlas yang kedua ini kada merasainya nang sembahyang, kada merasainya nang ibadah-ibadah yang lain. Nah, lalu ini pandangan batinnya itu adalah af'al atau perbuatan atau kelakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebut orang yang kada sembahyang, ya kah? Ini kada merasa lagi sembahyang. Memangnya sembahyang, ya kah? Pada zahirnya nih kan sembahyang aja, ya kah? Berdiri, ruku, sujud, i'tidal, semacam. Tapi inya perasaan pandangan batinnya, inya kada merasainya nang sembahyang. Inya hanya merasa digerakkan
Artinya pandangan batinnya itu semuaan yang dilakukan itu adalah af'al, perbuatan, kelakuan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Mereka itu tidak merasa mempunyai daya dan upaya. Kadang bisa kada kau angkat tangan ya Allah Akbar, kada kau angkat kalau kada inayah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana bisa angkat tangan? Mana bisa berucap Allah kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata ulama tasawuf, al-ikhlasu huwa tabarru'u anil hauli wal quwwah. Artinya bermula ikhlas itu yaitu melepaskan diri daripada daya dan upaya. Kada merasainya nang sembahyang ya kan, kada merasainya lagi nang salat, puasa, zakat, haji. Nya merasa nang kaya mayat aja lagi digerakkan ya kan. Nang kaya digerakkan seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kada merasa sidin lagi ya kan, rasa mayat kayak mayat berjalan ya kan. Kada merasa lagi. Ini merasa nya dijalankan ya kan, ini disembahyangakan. Ini dipuasakan. Nah, itu adalah ikhlas yang paling tinggi. Sudah berlepas kada ada lagi daya dan upaya. Hanya Allah yang berlaku ya, hanya af'al Allah atau kelakuan Allah Subhanahu wa taala. Maka yaitulah isyarat firman Allah taala, wa iyyaka nasta'in. Artinya dan akan dikau kami minta tolong pada memperbuat taat dan menjauhi maksiat. Akan dikau kami minta tolong, artinya kepada Allah kami minta tolong pada memperbuat taat dan menjauhi maksiat. Artinya tanpa bantuan Allah kita kada kawa sembahyang, kita kada kawa puasa, kita kada kawa berumrah berhaji tanpa bantuan atau ikut serta Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya jauh maksiat kita kada kawa kalau tidak dibantu Allah Subhanahu wa taala. Dan dinamakan amal orang yang ikhlasul muqarrabin itu amalun billah, beramal atau amal dengan pertolongan Allah. Artinya kalau kada pertolongan Allah kada kawa amal ya kah? Bergerak yang kada kawa. Semuaan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikhlas yang kedua ya kah? Dan yang ke-10 lagi tadabbarun lil qiraah. Artinya memikir dan membicarakan bagi bacaan yang dibaca. Memikirkan dan membicarakan bagi bacaan yang dibaca di dalam sembahyang. Maka yaitu lagi akan datang makna bacaan itu insyaallah taala. Jadi yang ke-10 ini adalah tadabbur, artinya memikirkan bacaan, mengartiakan. Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan ya kah? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara alam semesta, dan seterusnya sampai habis. Nah, jadi tadabbur kan ya kah? Tadabbur. Dan yang ke-11-nya munajatul lillah, artinya berkata dan berhadap dengan ruhnya dan sirnya bagi Allah Ta'ala. Munajat, berhadap atau berkata dengan ruhnya dan sirnya bagi Allah Ta'ala. Maka inilah sebesar-besar rahasia batin sembahyang. Sebesar-besar rahasia batin sembahyang ya ini ya kah? Munajat, berharap berkata, berhadap ruhnya dan sirnya bagi Allah Ta'ala. Artinya berhadapan dengan
liqa dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebesar-besar rahasia batinnya, sebesar-besar rahasia batin sembahyang. Nang liqa ini tadi, ya kan? Kayak perjalanan Isra Mi'raj ya Allah. Nabi kita tuh kan liqa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam tahiyat itu kan at-tahiyatul itu adalah dialog atau perkataan antara hamba dan Rabb Tuhannya. At-tahiyatu waktu liqa, artinya Nabi kita waktu bertemu Allah, at-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai habis. Liqa dengan atau berhadap bermunajat dengan berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Syahdan hasilnya tatkala engkau ketahui dan engkau amalkan sekalian yang tersebut itu, maka tinggal bagimu 3 perkara yang ia kepala sekalian yang tersebut itu. Pertama, nih kepalanya nih ya kah? Kepala yang sekalian yang disebut tadi. Ikhlas dengan hatimu, sekira-kira tetap pandang hatimu bahwasanya engkau beribadah itu semata-mata taufik Allah Ta'ala atasmu, tiada dengan daya dan upayamu. Artinya kada usaha, hasil usaha kita tuh sembahyang tuh kada ya kah, tetapi adalah taufik, hidayah atau bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nang kita kau sembahyang ini adalah bantuan Allah. Amun kada dibantu, kada kawa bagerek, kada kawa bapander ya kah, kalau kada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadabbarun lil qiraati, artinya engkau pikirkan dan engkau ingatkan makna yang engkau baca itu dengan ingatan pikirmu, dan jangan memikirkan engkau akan yang lain daripada bacaanmu. Dan jikalau surga dan neraka dan ilmu sekalipun, jangan dipikirkan yang lain lagi ya kah? Hanya memikirkan makna bacaan yang kita baca. Yang ketiga, munajatun, artinya berkata-kata dan menyerukan Tuhanmu dengan ruhmu dan rahasiamu dan dengan ma'rifatmu, hingga mudah-mudahan engkau dapati atau engkau dapat fana billah dan baqa billah di dalam sembahyangmu. Supaya didapat ujasidin fana, artinya sirna dengan Allah, artinya kita kada coba apa-apa kecuali pertolongan Allah. Dan baqa billah, artinya kita ada ini ya kawa bagarang itu dengan Allah. Dan engkau dapati qurratul ain, artinya sejuk mata di dalam sembahyang, karena mendapat lezat memandang jamalullah di dalam sembahyang tadi. Lalu mata kita sejuk ya kah, dingin mata di dalam sembahyang, tenang hati di dalam sembahyang karena mendapat lezat memandang jamalullah, memandang keelokan Allah dan jalalnya, kebesarannya. Seperti yang tersebut dalam hadis sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya min dunyakum salasun, at-tibbu wan nisa wa qurratu aini bis shalah. At-tibbu wan nisa wa qurratu aini bis shalah, artinya disukakan kepadaku daripada dunia kamu ini adalah 3 perkara. Ujar Nabi, aku di dunia yang suka benar adalah 3 perkara. Pertama, harum-haruman, Nabi disukakan.
Dan yang kedua perempuan. Dan yang ketiga sejuk mataku di dalam sembahyang, ujar Nabi. Dan mudah-mudahan engkau dapat segala faedah yang amat besar yang tertentu pada sembahyang, yaitu 10 perkara faedahnya dalam sembahyang nih. Pertama, sembahyang itu menerangkan ia akan hati. Jadi orang yang sembahyang itu hatinya akan terang. Orang yang sembahyang itu hatinya akan terang. Mafhum mukhalafah? Mafhum mukhalafah artinya apabila kada sembahyang maka hatinya akan gelap gulita. Kadap ujung kita. Kadap. Kemudian yang kedua, mencahayakan akan muka. Mencahayakan ia akan muka. Orang yang sembahyang itu mukanya akan bercahaya. Bercahaya, ya kah? Bersih, bening. Kenapa? Karena tiap hari itu berapa kali berwudu, ya kah? Sehari itu 5 kali berwudu. 5 kali 3 kali 5, 15 kali basuh muha, ya kalau itu nang wajibnya aja nang dibasuh, apalagi nang misalnya yang sunat-sunat kan berbasuh dulu, berarti lebih 15 kali membasuh muha tuh, mah kada berasih lah muha dibanding dengan orang yang kada suha berbasuh lalu, ya kalau hirang lutung, nah mau kada suha basuh muha. Nah, jadi yang kedua mencahayakan ia akan muka. Ini di mana bercahaya nih? Kada di dunia, kada di akhirat kena, ya kah? Di akhirat kena akan bercahaya muka orang yang rajin sholat. Karena dibasuh tiap dengan wudu tadi 15 kali sehari. Namun di dunia ini kada apa biar hirang lutung, kada apa aja ya kah? Asal di akhirat kena bercahayanya, ya kah? Nah, yang penting di akhirat. Dan yang ketiga, meredokan ia akan Tuhan Rahman. Tuhan kita itu ridho, senang apabila kita sholat, ya kan? Nah, sama humul apa? Apabila kita kada sholat, Tuhan itu murka, sangit, kada rajin, maka itu mafhumul apanya. Dan yang keempat, memarahkan ia akan syaitan. Jadi apabila kita sembahyang, apabila kita sholat, syaitan itu murka benar, ya kah? Sangit benar melihat orang sholat tuh, ya kah? Nah, sangit bebenaran, ya kah? Makanya dengan berbagai tipu daya, syaitan tadi was-wasani mengganggu orang yang sedang sholat. Mafhum apa? Apabila orang yang kada sembahyang, maka syaitan ini suka benar melihat, ya kah? Rajin benar mengawalinya orang yang kada sholat. Itu mafhum apanya? Arti berbalikannya, ya kah? Berbalikannya. Tetapi apabila orang sholat, sangit benar syaitan melihat, ya kah? Murka benar. Nah, itu syaitan. Kemudian yang kelima, menolakkan ia akan bala. Menolakkan ia akan bala. Nah, jadi orang yang rajin sholat itu ini akan terhindar dari bala bencana. Dan yang keenam, memadakan ia akan kejahatan seteru, segala seteru, artinya menahan, membentengi daripada kejahatan musuh. Orang yang rajin sholat, apabila ada orang yang hendak menjahati, insya Allah akan selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, membanyakkan ia akan rahmat. Rahmat bercucuran. Orang yang rajin sholat, rahmat akan bercucuran kepadanya.
Dan yang kedelapan, menolakkan ia akan azab kubur dan azab akhirat. Yang kedelapan, menolakkan ia akan azab kubur dan azab akhirat. Jadi orang yang rajin sholat di dalam kuburnya itu akan selamat, ya kah? Selamat kawa menjawab pertanyaan munkar dan makir dengan selamat, sukses, ya kah? Diacungi jempol oleh malaikat Raqib dan Atid, ya kah? Munkar dan nakir lah, munkar dan nakir, munkar dan nakir. Nah, munkar nakir, ya kah? Kau menjawab semua, sukses, selamat. Dan lagi kada dihampit oleh kubur lagi, ya kah? Karena orang yang rajin sholat. Tetapi orang yang kada rajin sholat, kuburnya nanti akan bersempit hingga tasulisih cacupuannya, digapitnya oleh bumi tadi. Nah, itu orang yang malas sholat. Dan lagi azab akhirat akan selamat juga. Nah, berapa kali sudah disampaikan yang modern, ya kah? Awwaluma yahasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama yang diperiksa di dalam akhirat nanti adalah masalah sholat. Sudah berapa kali orang sampaikan, mungkinan hafal sampean sudah, ya kah? Nah, apabila sholatnya bagus, seluruh amal kebaikannya akan diterima. Dan apabila sholatnya itu kada bagus, ditolak, seluruh amalan yang lain tuh umpatan juga ditolak, ya kah? Kada diterima. Itu sholat pentingnya. Dan yang kesembilan, menghampirkan ia akan hamba daripada Tuhannya. Menghampirkan ia akan hamba daripada Tuhannya. Merancak berhubungan itu berarti hampir. Rancak tatamu aja kita berarti parak. Sehari 5 kali bertamu, dibandingkan orang kada suah bertamu kayak apa? Berarti jauh. Nah, itu orang yang rajin sholat, inya hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ke-10, menegahkan ia daripada segala yang keji-keji dan yang mungkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada kalau di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah orang yang berbuatnya daripada berbuat keji dan mungkar. Nah, itu apanya? Faidah yang amat besar di dalam sembahyang. Ya, kita ulang sedikit lah. Yang pertama tadi apa? Menerangkan ia akan hati kita tarang. Orang yang rajin sholat pasti hatinya tarang. Apabila hati tarang itu kadang mudah emosi, temperamen, ya kah? Orang yang hatinya tarang itu kadang mudah terpancing. Ada mudah terpancing, ngomong sedikit-dikit lo emosi aja, ya kan bahasanya emosi. Jadi orang yang hatinya tarang tuh kadang mudah terpancing kemarah tuh, ya kah? Tenang hadap sesuatu tuh. Kemudian yang kedua tadi apa? Mencahayakan akan muka. Yang ketiga, meridhokan ia akan Tuhan. Yang keempat, memarahkan ia akan setan. Kelima, menolakkan ia akan bala. Keenam, mencegah kejahatan segala musuh. Ketujuh, membanyakkan ia akan rahmat. Kedelapan, menolak ia akan azab kubur dan azab akhirat. Kesembilan, menghampirkan ia akan hamba daripada Tuhannya. Yang ke-10, menegahkan ia daripada segala perbuatan keji dan mungkar. Dan mudah-mudahan engkau dapat faedah dan fadilah sembahyang yang 25 yang tersebut di dalam hadis Nabi. Ini ada lagi faedahnya, nah. 25 tersebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermula
Sembahyang itu meredokan bagi Tuhan kita tabaraka wa taala. Itu yang pertama, ya kan? Meredokan, Allah ridho, Allah suka dengan orang yang rajin sholat. Yang kedua, dikasihkan segala malaikat. Malaikat tuh kasih, suka dengan orang yang rajin sholat. Dan yang ketiga, sembahyang itu jalan anbiya dan mursalin, jalannya para nabi dan rasul. Dan yang keempat, sembahyang itu nur ma'rifat. Nur ma'rifat, ya kan? Jadi apabila orang bapadah ma'rifat kepada Allah, tapi pare sembahyang itu pangaramput, ya kan? Nur ma'rifat itu adalah sholat tadi. Kalau bang berpandir-pandir di warung-warung kopi itu masalah ma'rifat, ya kan? Tapi sembahyang kada. Nah, lain deh, ya kan? Dan yang keenam, yang kelima, sembahyang itu asal ma'rifat, nur ma'rifat dan asal ma'rifat. Dan yang keenam, sembahyang itu memperkenankan doa. Ya, apa? Apabila orang rajin sholat, doanya insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketujuh, sembahyang itu sebab diterima segala amal yang lainnya. Dengan sembahyang yang baik yang diterima, niscaya amal yang lain ikut juga diterima. Bagaimana yang hadis tadi ulun bawa. Dan yang kedelapan, sembahyang itu jadi berkah pada rizki. Jadi berkah pada rizki. Rizki kita tuh berberkah apabila rajin sholat. Dan yang kesembilan, sembahyang itu jadi kesenangan bagi badan. Jadi kesenangan bagi badan. Puja kita apa? Olahraga badan kita, ya kah? Olahraga badan kita, ya sholat itu. Dan yang ke-10, sembahyang itu jadi senjata atas segala seteru, atas segala musuh. Makanya orang yang rajin sholat itu kada kau diganggu-ganggu, ya kah? Kada kau pasti selamat daripada musuh. Dan yang ke-11, sembahyang itu membencikan bagi syaitan. Syaitan benci banget. Dan yang ke-12, sembahyang itu mensyafaatkan antara orang sembahyang dan malaikat maut. Mensyafaatkan, artinya malaikat maut itu membantu orang yang rajin sholat, artinya mencabut turunnya itu begamat benar istilahnya, ya kah? Nengar membantu tadi pang kada nang bakajut bahanggus tuh kada, itu orang yang rajin sholat. Dan yang ke-13, sembahyang itu menjadi penerang di dalam kuburnya nanti, menjadi pelita, jadi lampu gasan di dalam kuburnya, ya. Mafhum mukhalafah, artinya berbalikannya, amun orang kada rajin sholat di dalam kubur tuh kadap benar, kebenaran kadap, kada ada penerangan lalu, ya kan? Nah itu dia. Makanya hati-hatilah, jangan sampai kada sholat, karena sholat itu adalah penerang, jadi lampu di dalam kubur. Dan yang ke mana? 13, 14, sembahyang itu jadi hamparan di bawah lambungnya. Jadi tikar kita, hamparan, jadi tilam nanti di dalam kuburnya. Nah, orang yang rajin sholat di kuburnya ada hamparannya, ada alasnya uji kita.
Dan yang ke-15, sembahyang itu jadi dapat menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Apabila rajin sembahyang, insya Allah nanti pertanyaan munkar dan nakir itu sutil, ya nyaman aja, sepele aja menjawabnya. Nah itu orang yang rajin sholat. Sebaliknya mafhum apa? Apabila orang yang kada rajin sholat, gugup, kita mah menjawab pertanyaan munkar dan nakir tuh gugup, salah-salah menjawab. Nah, banyak hati-hati ya gugup tuh bang. Dan yang ke-16, sembahyang itu tidak gelisah di dalam kuburnya tadi, menjinakkan akan dia di dalam kuburnya hingga hari kiamat. Jadi sembahyang itu menjinakkan akan dia di dalam kuburnya hingga hari kiamat. Nanti kita jinak, ya kah? Kada gelisah aja kita dengan sholat tadi. Nah, adalah. Nah, sampai di sini dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, orang tua kita, dan tentang kaum muslimin muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.